Timnas Iran baru saja menunjukkan pada seluruh dunia kalau mereka sedang berperang di Piala Dunia 2026. Ya, tim Meli berperang melawan diskriminasi dari Donald Trump dan Amerika Serikat. Tidak ada negara yang mengalami penderitaan seperti Timnas Iran di edisi Piala Dunia kali ini. Mulai dari diusir ke Meksiko, visa pemain dan staf ditolak masuk, hingga dituduh teroris adalah bukti nyata diskriminasi terhadap mereka. Namun Mehdi Taremi dan kawan-kawan melawan semua itu dengan cara elegan dan sikap kesatria. Semua pemain Iran speak up menyindir Paman Sam dan FIFA. Momen ketika bendera Iran berkibar di Los Angeles Stadium juga bikin siapapun merinding. Bendera yang selama ini ditakuti oleh Donald Trump dan orang-orang busuk di pemerintahan Paman Sam justru dibentangkan dengan gagah di tanah Amerika. Bahkan para pemain Iran yang difitnah oleh Trump justru digandeng dengan ramah oleh anak-anak Amerika. Bagaimanakah perlawanan hebat Timnas Iran di Piala Dunia 2026 kali ini? Perlawanan Timnas Iran menentang Amerika dan Trump. Bagi Timnas Iran, Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar turnamen sepak bola. Perhelatan akbar ini adalah medan perang untuk mereka. Para pemain Iran gak datang hanya untuk menendang bola. Mereka datang ke Amerika Serikat untuk menyuarakan perlawanan, menentang tirani Donald Trump dan Paman Sam yang sedari awal ingin menjegal Iran. Padahal perang Iran melawan Amerika dan Israel sudah berangsur damai. Namun Trump yang gagal total mengalahkan Iran justru melanjutkan dendamnya dengan mencurangi timnas Iran. Masih terekam jelas bagaimana komentar sinis Trump saat mengumumkan timnas Iran tetap akan bermain di Piala Dunia. Trump menggunakan pilihan kalimat yang sombong dan arogan. Tahukah Anda, biarkan saja mereka bermain. Saya sudah bilang ke Gianni Infantino, kamu boleh memutuskan mereka untuk ikut atau kamu tidak perlu menyertakan mereka. Gianni memilih untuk membiarkan Iran ikut. Mungkin mereka punya tim yang bagus, ujar Trump seperti dilaporkan Anadolu Agency. Bayangkan, timnas Iran harus bertarung dalam kondisi diskriminasi yang begitu menyiksa fisik, psikis, dan fokus mereka. Timnas Iran yang melakoni semua laga di fase grup di Amerika, terpaksa menggelar kamp latihan dan menginap di Meksiko. Mereka harus bolak-balik menempuh jarak sekitar 2.000 km lebih. Setelah match pertama, timnas Iran langsung diperintahkan untuk meninggalkan AS dan kembali ke Meksiko. Sebenarnya mereka sudah berencana untuk menginap di California, namun pihak keamanan memberitahu mereka agar segera naik pesawat ke Tijuana, Meksiko. Berita ini dilaporkan oleh media lokal Paman Sam yakni Fox News. Belum ada dalam sejarah Piala Dunia sebuah tim harus mengalami penderitaan sesulit timnas Iran. Saat datang ke Amerika untuk menjalani pertandingan versus New Zealand, para pemain Iran juga disoraki teroris oleh sebagian warga AS. Masalah visa juga sempat jadi rintangan berat untuk Iran. Ada sejumlah pemain dan staf yang gagal masuk ke Amerika karena visa mereka ditolak. Bahkan berita lebih mengejutkan datang dari salah satu pemain Iran yakni Mehdi Torabi. Ternyata visa yang dimiliki Torabi cuma berlaku untuk satu pertandingan. Visa pemain 31 tahun ini habis tepat seusai laga pertama grup G. Alhasil setelah pertandingan melawan New Zealand, Torabi nggak boleh masuk ke AS lagi. Federasi Iran sekarang bergerak cepat untuk mengurus visa Torabi. Kalau upaya mereka ditolak, maka Iran kembali kehilangan satu pemain di Piala Dunia 2026. Ujian berat timnas Iran gak cuma berhenti di situ. Mereka juga mendapat penolakan dari diaspora Iran yang tinggal di Amerika. Orang-orang Iran yang merantau di AS menganggap tim asuhan Amir Galonai gak layak mewakili negara mereka. Alasannya karena Mehdi Taremi dan kawan-kawan membawa simbol bendera Republik Islam Iran. Sebagai informasi, banyak diaspora Iran di Amerika membenci rezim Republik Islam Iran. Mereka nggak menyukai sama sekali kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei yang sekarang dilanjutkan oleh putranya, Mojtaba. Orang-orang diaspora Iran di AS lebih pro dengan dinasti Pahlavi. Sejarah mencatat dinasti Pahlavi runtuh setelah terjadi revolusi Islam di Iran pada 1 April 1979. Revolusi itu resmi mengubah Iran dari sistem monarki menjadi Republik Islam. Kebencian para diaspora Iran di AS bahkan sampai mengajukan protes ke FIFA. Mereka meminta FIFA untuk melarang bendera Iran saat ini berkibar di Piala Dunia. Padahal bendera merah, putih, dan hijau itu adalah bendera resmi Iran setelah masa revolusi Islam 1979. Beruntung tuntutan mereka nggak dikabulkan oleh FIFA. Sebaliknya, para diaspora Iran ini malah dibuat malu karena FIFA justru menyerang balik mereka. Bendera lama Iran yang bertema singa dan matahari akhirnya dilarang dikibarkan di dalam stadion.
Sebuah video viral beredar di Instagram saat dua orang Iran berbeda pendapat tentang bendera negara mereka. Seseorang yang mengenakan jersey Argentina berteriak sambil membentangkan bendera resmi Iran sekarang. Ini bendera yang benar, bendera yang kamu bawa itu palsu dan dilarang, kata orang Iran pertama ke orang Iran kedua yang membawa bendera singa dan matahari. Silence! Wait, the true flag. This is the true flag. That's the fake flag. You fucking traitor. Okay, say it again. Traitor, traitor, traitor. No, say the true part. Traitor, bitch. Say the true part. Say True. it. This is the true Why flag. did you call me Jewish what? You Jewish bitch. I'm a Jewish man. You're a fucking Nazi. And you're very fucking... Bayangkan ada diaspora Indonesia yang menghujat skuad Garuda hanya karena urusan politik identitas. Pasti rasanya sangat berat untuk para pemain timnas kita jika mendapat perlakuan seperti itu. Jangan remehkan mental baja para pemain Iran menghadapi semua masalah ini. Rencana busuk Trump dan Amerika disambut mereka dengan api perlawanan. Mehdi Tarmi selaku kapten tim Meli langsung speak up menyindir Trump dan tuan rumah Amerika. Selepas pertandingan melawan Selandia Baru, Tarmi berbicara belak-belakan ke awak media. Sebenarnya semua seperti bencana bagi kami. Saya pikir itu tidak bagus untuk Piala Dunia. Kami pikir FIFA harus membantu kami lebih dari ini, tegas Taremi. Sekilas Taremi seperti mengeluh dan mengemis bantuan pada FIFA. Namun jika kalian cuma mendengar sepatah komentar tersebut, maka mungkin kalian akan mengambil kesimpulan demikian. Padahal dalam lanjutan wawancaranya, Taremi menyebut timnas Iran gak bakal menyerah. Dua laga berikutnya akan dimaksimalkan tim Meli untuk meraih hasil terbaik. Demi rakyat Iran, supporter Iran dan negara Iran yang banyak disalahpahami orang. Fighting for it, but we don't follow the excuse. We just looking forward. We having hope for the next two games, and we will do our best for our people, and we bring the joy for our supporters. Sekali berkomentar, kapten tim Meli ini langsung menyindir Trump, Amerika, dan FIFA. Omongan pedas Taremi ditujukan untuk gimik yang dilakukan oleh Presiden FIFA. Gianni Infantino datang ke ruang ganti timnas Iran setelah pertandingan kontra Selandia Baru. Di locker room, Infantino memberikan apresiasi untuk tim Meli. Mereka tetap mampu tampil kompetitif meskipun melewati berbagai kejadian sulit. I know what you go through. I understand. But you are stronger than everything. Tonight was a tough game. With a bit more luck you win. But you showed to your families, to your friends, to your people, to the world that you are in the World Cup, that you perform, and you have two more games to go. And in these two games that you have to go, you will make again everyone in the world proud of what you do. Mungkin dari lubuk hati Infantino yang paling dalam dia merasa iba dengan timnas Iran. Namun apresiasi Infantino gak bakal mengubah fakta kalau dia adalah kacung Trump. Presiden FIFA ini gak berbuat apa-apa untuk menolak rencana jahat Trump menjegal Iran. Infantino gak berdaya di depan pemimpin otoriter dan negara adik kuasa. Perlawanan Iran bukan cuma ditunjukkan lewat hasil imbang kontra Selandia Baru. Banyak sekali yang memuji tim Meli karena sukses mengunci 1 poin di tengah manuver licik Trump dan Amerika. Para pemain Iran juga harus mendapat tekanan dari media yang meliput. Mereka terus menanyakan update tentang kondisi politik Iran pasca perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Salah satu pemain yang harus menghadapi pertanyaan ini adalah Ramin Rezain. Bek sayap kanan Iran ini dicecar oleh jurnalis saat laga melawan Selandia Baru berakhir. Kami datang ke sini untuk bermain bola, jangan urus kepentingan politik kami. Apa yang terjadi di Iran adalah urusan kami. Kalian orang luar nggak berhak ikut campur, kata Ramin keras pada sang reporter. Bukan cuma itu, pemain yang tampil untuk klub lokal Iran, Vlad FC, juga memarahi jurnalis yang sok peduli dengan perpecahan supporter tim Meli. Bukan urusan kalian untuk mengomentari perbedaan di antara orang Iran. Biar kami yang menyelesaikan itu, kami yang akan membereskannya sendiri, tambah Ramin. Sindiran keras untuk Amerika dan Trump juga dilakukan penggawa Iran yang lain, yakni Muhammad Mohebi. Setelah mencetak gol penyama kedudukan kontra New Zealand, Mohebi langsung melakukan selebrasi tembakan jari telunjuk. Selebrasi ini mengisyaratkan sindiran untuk tuan rumah Paman Sam. Mohebi seperti mengatakan, kalian melakukan segala cara untuk menjegal kami, tapi kami tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Momen ketika bendera Iran berkibar di Los Angeles Stadium juga bikin siapapun merinding. Bendera yang selama ini ditakuti oleh Donald Trump dan orang-orang busuk di pemerintahan Paman Sam justru dibentangkan dengan gagah di tanah Amerika.
Bahkan para pemain Iran yang difitnah oleh Trump justru digandeng dengan ramah oleh anak-anak Amerika. Sepatu running dari Hoka kini turun harga dan diskon 50%. Cek linknya di bawah ini. Momen gila Piala Dunia Amerika kembali berlanjut. Selain huru-hara yang dialami timnas Iran, ada deretan momen gila dan unik yang terus bermunculan di Piala Dunia 2026. Salah satu yang ikonik dan baru saja terjadi melibatkan sosok Ice Show Speed. Streamer kondang ini viral setelah diwawancarai oleh reporter Israel di dalam stadion. Speed awalnya nggak tahu kalau sang reporter adalah warga Zionis. Dia menjawab pertanyaannya dengan antusias sampai akhirnya sang reporter mengungkap identitas aslinya sebagai warga Zionis. Thank you so much, Speed. You know, we are a channel from Israel where everyone loves you a lot in Israel. And you have something to say to them? So, to Israel. Reporter yang nggak tahu malu ini bahkan minta Speed buat ngasih salam ke fansnya di Israel. Speed yang dikenal sebagai tokoh pro-Palestina nggak mau nurutin kemauan sang reporter. Dia nggak memberi celah sedikit pun untuk mendukung negeri Zionis. Kemudian ada momen fans Brazil membuktikan semua tuduhan tentang timnas Iran salah besar. Seorang konten kreator asal negeri Samba mendapat perlakuan hangat dari sejumlah pemain Iran. Ada Mehdi Taremi dan beberapa penggawa tim Meli yang memperlakukannya sangat ramah. Brasil? Neymar, Neymar? the best. Neymar número 1. Número 1. Vamos que Brasil e Irã junto essa Copa, hein? Irã campeão, vamos embora. Cara, muito obrigado. Você é o melhor. For o Brasil. Oh, Brasil. que isso? Que isso? Fala português? Um pouco. Setelah bertemu dengan mereka, konten kreator dengan akun @kartoluko ini menulis di sosial media. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sang konten kreator kira-kira ngomong begini. Teroris, penjahat, orang jahat, saya membaca semua komentar buruk tentang timnas Iran, lalu saya menghabiskan 1 hari di dekat tempat latihan mereka. Kepribadian mereka sangat jauh dari apa yang digambarkan orang-orang. Berikutnya ada momen epik ketika bendera Arab Saudi yang bertuliskan kalimat tauhid nggak dibiarkan jatuh menyentuh tanah. Bendera mereka diperlakukan berbeda dari negara-negara lain di Piala Dunia 2026. FIFA mengabulkan permohonan Arab Saudi agar bendera mereka diangkat di atas tanah, bukan diseret seperti kebanyakan peserta lainnya. Kalimat suci yang diagungkan oleh orang-orang Islam tersebut memang sudah sepantasnya ditinggikan. Apresiasi untuk FIFA yang sudah memahami hal tersebut. Sepatu bola Liger punya kualitas premium yang bisa kamu beli cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan perlawanan heroik berat yang dilakukan oleh timnas Iran untuk menentang diskriminasi Amerika, akankah rencana Donald Trump untuk menjegal mereka sudah gagal total?